Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas soal yang di minggu lalu ya. Ini kita baca dulu soalnya. Perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik. Nah, ada transistor, kapasitor, dan resistor. Ada 3 ya. Nah, perusahaan ini harus mempunyai persediaan paling sedikit 200 resistor, 120 transistor, dan 150 kapasitor. Diproduksi melalui 2 mesin, yaitu yang mesin A itu untuk setiap satuan jam kerja, dia memproduksi hanya 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Kemudian di mesin B, setiap satuan kerjanya hanya mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor. Nah, keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan mesin B adalah 50.000 dan 120.000. Nah, sekarang yang diperintahkan adalah kita harus membentuk model matematika dari permasalahan yang ada di perusahaan Galang Jaya. Oke, nah alternatif penyelesaiannya adalah kita buat dulu dalam bentuk tabel. Nah, ini kita isi kan ada sumber ya. Sumbernya itu dari mana aja? Dari mesin A dan mesin B. Kemudian ada juga dari stok atau persediaan. Kemudian kita isi nih, kita data masing-masing dari persediaan dan mesin A mesin B ini ada berapa jumlahnya untuk resistor, transistor, dan kapasitor. Nah, ternyata untuk mesin A jumlah resistornya itu menghasilkan kan 20 yang seperti disoalkan. Begitupun untuk mesin B, sedangkan persediaannya 200. Kemudian begitupun untuk transistor. Berapa jumlahnya di mesin A, berapa jumlahnya di mesin B, dan persediaannya, ya enggak? Oke, sekarang ini udah Ibu isi semua. Nah, jadi tabelnya seperti ini cara pengisiannya. Kita hanya memindahkan dari apa yang sudah tertera pada soal. Paham ya? Ini juga ada permisalan ya, X dan Y-nya itu kita misalkan. Seperti X banyaknya unit barang yang diproduksi oleh mesin A. Begitupun Y banyaknya unit barang diproduksi mesin B. Sekarang kita memasuki pemodelan. Dari tabel yang udah kita buat, kita lihat kolom pertama ya. Untuk resistor itu mesin A 20 kan, 20X. Kemudian mesin B 10, tulis 10Y. Persediaannya berapa? 200, berarti lebih dari atau sama dengan 200. Kita lihat lagi kolom kedua, ada transistor. Kita tulis mesin A 10X, mesin B 20Y, dan persediaannya 120. Cek lagi di kolom ketiga ada kapasitor. Berarti lihat mesin A-nya ada 10 kapasitor, mesin B ada 30. Kemudian persediaannya ada 150. Seperti itu ya cara pemodelannya. Dan biar lebih mudah kita sederhanakan. Semuanya sama-sama dibagi 10. Jadi 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 20. Kemudian X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Dan yang terakhir adalah X ya, karena dibagi 10, 10X dibagi 10 kan X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 15. Nah, berhubung ini suatu produksi, jadi tidak mungkin nilainya negatif ya, paling tidak nilainya 0. Kenapa? Ya karena kan suatu produksi nggak mungkin negatif, paling tidak kan tidak memproduksi. Artinya tidak memproduksi apa? Ya berarti 0 kan, tidak ada. Maka ini disebut kendala non negatif. Lambangnya X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuat grafik di koordinat kartesius. Nah, kita buat dulu nih ya. Tuh, X dan Y-nya. Ini kita tulis aja 10, 20 ya. Kita misalkan aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, angka-angka yang dibutuhkan ya sekitar segini nanti. Nah, ini kita lihat dari yang nilai yang sebelumnya udah kita cari itu ya. Nilai yang udah kita sederhanakan ada 3 kan, ada 3 kendala penyelesaian. Nah, ini yang pertama kita akan menentukan nilai X dan Y-nya dulu. Nah, jadi dari 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 20 ya. Ini yang kendala pertama tadi. Itu kan kalau misalkan 20 dibagi 2 dapatnya kan 10. Kalau 20 dibagi 1 dapatnya 20.
Nah, 1 dari mana? Ya nilai Y itu kan 1. 2 dari mana? Dari 2X ya. Oke. Nah, sekarang kita buat titik koordinatnya. Nah, X-nya 10, kemudian Y-nya 20. Nah, udah ya. Udah jadi nih. Ini untuk 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 20. Kelihatan ya? Kemudian yang kedua adalah X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Oke. Nah, ini kalau misalkan 12 dibagi X, berarti kan dibagi 1 ya. X-nya kan koefisiennya kan 1. Berarti sama dengan 12. 12 dibagi 2Y, 2 kan berarti koefisiennya sama dengan 6. X-nya 12. Nah, taruh aja di sini deket angka 10. Y-nya sama dengan 6. Oke, kita tarik lagi garis lurus yang menemukan 6 dan 12. Oke, nah ini merupakan garis dari X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Nah, selanjutnya yang terakhir, gandala persediaannya tadi. Nah, adalah X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 15. Berarti kita bagi lagi. 15 dibagi X berapa? Berarti kan dibagi 1, 15. Kemudian 15 bagi 3Y. Bagi 3 kan? 5. Berarti X 15 tulis deket 12 lah ya. Nah, kemudian Y-nya 5. Nah, setengah dari 10 taruh sini aja. Kita tarik garis lurusnya. Iya, 5 ke, aduh miring gak apa-apa, yang penting ketemu ya. Garisnya ketemu ke angka 15 itu. Gak apa-apa miring, kalian jangan miring-miring ya. Nah, dari sini udah deh kita dapat. Nah, ini garis ketiga ya. Oke, sampai sini dulu.